وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ندب لنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند عقد النكاح إحضار أهل الصلاح، ليس يقتصر على الولي والشهود فقط، بل يحضر الجمع من أهل الصلاح لأجل طلبة البركة، لأجل أنهم يطلبون البركة في ذلك العقد، عقد النكاح. نعم، فينوي بعقد النكاح إقامة السنة وغض البصر وطلب الولد ونسمة تذكر الله سبحانه وتعالى، فإنها قد ذكرنا في الدروس الماضية فوائد للنكاح كثيرة، فلهذا كان السلف الصالح ينوون بنكاحهم نيات كثيرة. وقد جمع سيدنا الشيخ علي بن بكر السكران جملة من النيات فينبغي أن ينويها الزوج أو يذهب عند أحد من أهل الصلاح فتنوى له، فتحصل البركة والنجاح والفلاح وتحصل الذرية المباركة. نعم، فلا ينبغي أن يكون في النكاح قصده مجرد الهوى أو نزوة، لا. نعم، فيصير عمله للدنيا، لا، يخلي النكاح عمل من أعمال الآخرة ليثاب عليه ويكون عمل له صالح يثاب له عند الله سبحانه وتعالى. نعم، فكلما كثرت النيات كلما ازداد الأجر وازدادت الخيرات وازدادت البركات. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita ketika melangsungkan akad nikah untuk menghadirkan orang soleh, orang-orang yang baik sebanyak-banyaknya, bukan hanya menghadirkan wali dan 2 orang saksi saja. Tujuannya adalah agar supaya mendatangkan keberkahan, karena mereka adalah para pembawa berkah, sehingga ketika mereka datang diharapkan akad nikah tersebut dipenuhi dengan barokah. Kemudian juga hendaknya ketika akad nikah itu semuanya yang hadir di situ, khususnya yang melangsungkan akad, agar melakukan niat-niat yang baik, menata niat-niat yang baik. Di antara niat nikah adalah niat mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Juga niat menjaga pandangan agar tidak sampai memandang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat agar supaya memiliki keturunan yang ini nantinya kelak bisa membanggakan Rasulullah SAW. Niat agar supaya nanti ketika punya anak, anak tersebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hendaknya niat ini betul-betul ditata dengan baik ketika sebelum akad dan ketika akad. Ulama salaf itu sangat perhatian dengan masalah niat ini. Banyak ulama mengumpulkan niat-niatnya nikah, di antaranya adalah yang dirangkum oleh Sayyidina Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Beliau menyusun niat-niatnya nikah, dirangkum. Hendaknya suami khususnya meniatkan apa yang telah diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Bakar As-Sakran tersebut, agar supaya pernikahannya menjadi berkah, rumah tangganya berkah, kalau punya anak, anaknya berkah. Nikah itu bukan hanya untuk sekedar menyalurkan kebutuhan biologis, tidak. Jadi bukan hanya menyalurkan kebutuhan biologis, hanya untuk menyalurkan syahwat, tidak. Kalau tujuannya hanya itu, akhirnya pernikahan ini menjadi urusan dunia. Tapi kalau diniati dengan apa yang dijelaskan sebelumnya tadi, maka pernikahan bukan lagi menjadi urusan dunia, tapi menjadi urusan akhirat, yang suami dengan itu mendapatkan pahala, kedua pasangan mendapatkan pahala. Niat itu semakin banyak, maka pahalanya juga semakin banyak, keberkahan semakin banyak, kebaikan-kebaikan semakin banyak. وينبغي أن يراعي الزوج في الزوجة
الدين، فإذا راعى الدين فاز بكل فضل دين ودنيا. نعم نعم. فإذا كانت صالحة تهتم بأمر دينها فهذه الزوجة الصالحة. الزوجة الصالحة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك وفي ولدك. نعم نعم، هكذا ينبغي. فإنها لو لم تكن زينة. Kemudian hendaknya sebelum dilangsungkan pernikahan, sebelum disepakati pernikahan antara dua mempelai, hendaknya calon suami atau calon istri itu memperhatikan agama calon pasangannya. Laki-laki yang ingin mencari istri, jadikan kriteria utama calon istri itu adalah agamanya baik. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan yang dilamar oleh seorang laki-laki, perhatikan laki-laki tersebut agamanya baik apa enggak, soleh, soleha atau tidak. Itu yang harus betul-betul diperhatikan. Karena orang itu kalau mendapatkan pasangan yang agamanya baik, maka kebahagiaan akan menghampiri dia. Lainnya akan datang sendiri nanti. Istri yang solehah itu adalah istri yang ketika dipandang membuat suaminya senang, bahagia. Ketika diperintahkan nurut. Ketika suaminya pergi keluar rumah, maka istri tersebut menjaga dirinya, kehormatannya, menjaga harta suaminya, menjaga putra-putrinya. Ini istri yang solehah. Sehingga ketika suami keluar kemana saja, dia tenang, tidak kepikiran istrinya kemana, keluar dengan siapa, tidak kepikiran bagaimana putra-putrinya di rumah, terawat dengan baik apa enggak, dijaga dengan baik apa enggak, dididik dengan baik apa enggak, tidak kepikiran hartanya. Ini kalau istri solehah dan menjaga agamanya. Tapi sebaliknya, ketika istri itu tidak solehah, tidak menjaga agamanya, maka ini akan bikin sumpek suami. Kehidupannya selalu dipenuhi dengan kesedihan, kegalauan, kesumpekan. Ketika dia keluar rumah bingung bagaimana anaknya di rumah ini, dijaga dengan baik atau tidak, istrinya ini kemana saja, tinggal di rumah atau dia keluar, kalau keluar bersama siapa, ngapain. Nah ini kebingungan. Akhirnya hidupnya tidak ada bahagianya, terus kepikiran. Karena itu sebelum itu terjadi, maka persiapkan. Ketika mencari pasangan, itu carilah pasangan yang agamanya baik. Kemudian beliau tadi mengisahkan, dulu itu ada sahabat yang dia mengadukan istrinya kepada Rasulullah SAW. Dia mengadu bahwa istrinya ini tidak taat kepada suami, keluar semaunya, kemudian keluar itu kadang-kadang campur dengan laki-laki begitu, tidak peduli, mengadukan hal itu. Dia mencurigai istrinya dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Akhirnya apa nasihat Rasulullah? Kata Rasulullah, ya sudah, ceraikan aja. Si sahabat tadi kemudian berkata, tapi aku sangat mencintai dia Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau memang begitu ya sudah, pertahankan istrimu kalau memang kamu cinta. Kenapa Rasulullah memerintahkan dia untuk mempertahankan? Karena cintanya suami ini kepada istri sangat besar, dipastikan. Sementara kecurigaan suami tadi hanya sekedar kecurigaan yang belum ada buktinya. Nanti kalau dipaksa untuk tetap cerai, bisa jadi suami ini malah kehidupannya tambah sumpek. Sebelum bercerai bersedih, bercerai maksudnya biar hilang kesedihannya, malah tambah bersedih. Lah ini kan tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Kemudian ketika sudah menikah, hendaknya suami itu memperhatikan istrinya, mendidik istrinya. Diperintah untuk melakukan kebaikan, diperintah untuk menjaga sholatnya. Begitu juga putra-putrinya diperintahkan untuk melakukan kebaikan dan menjaga sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang mana bahan bakar api neraka itu adalah patung-patung yang disembah serta manusia yang ahli maksiat, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, bagaimana, lantas pertanyaan kemudian yang muncul, bagaimana cara kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka? Ya harus dididik ilmu agama, diajari ilmu agama biar agamanya benar, diajari akhlak yang mulia, diajari apa saja yang diperintahkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, diajari apa yang diperintahkan oleh Allah biar bisa melaksanakan perintah Allah dengan benar, diajari apa saja yang dilarang oleh Allah biar tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Kemudian beliau menyebutkan hadis dari Rasulullah SAW bahwa yang sangat masyhur, tungkahul mar'a limaliha wa lijamaliha wa lihasabiha wa lidiniha. Perempuan itu biasanya, umumnya masyarakat, umumnya orang ketika menikahi seorang perempuan itu biasanya karena memiliki 4 alasan. Pertama, karena perempuan itu kaya. Jadi menikahi seorang perempuan dengan bertujuan mendapatkan hartanya. Ada yang menikahi seorang perempuan karena kecantikannya. Ada yang menikahi seorang perempuan karena nasabnya, keturunannya baik, darah biru. Ada yang karena menikahi seorang perempuan karena agamanya. Ini biasanya orang itu mencari istri dengan alasan 4 ini. Memilih calon istri dengan 4 alasan ini. Kalau bisa terkumpul semuanya, ya itu bagus. Tapi ya sangat sulit untuk mendapatkan semuanya. Ketika kita harus memilih salah satu dari 4 kriteria tadi, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau harus memilih salah satu dari 4 kriteria tadi, maka yang harus dipilih, yang menjadi fokus utama kita adalah agama. Carilah istri yang agamanya baik, walaupun tidak kaya, walaupun nasabnya biasa, walaupun tidak terlalu cantik. Maka yang paling penting adalah agama. Kenapa Rasulullah SAW melanjutkan fadfar bidatiddin taribat yadaka. Pilihlah istri, calon istri yang agamanya baik. Kenapa? Karena jika engkau tidak melakukan hal itu, kamu akan menjadi orang yang fakir. Taribat yadak artinya tanganmu akan menyentuh kepada tanah. Maksudnya ini kata kiasan, maksudnya akan menjadi fakir. Orang yang menikahi seorang perempuan karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena nasabnya, padahal agamanya tidak baik, ini nanti akan dijadikan orang fakir oleh Allah, jadikan orang miskin. Pilih yang agamanya baik, nanti harta akan datang, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat niat yang baik. Nah, jadi sekali lagi beliau menekankan yang pertama harus dikedepankan di dalam mencari pasangan itu adalah agamanya, baik itu calon istri atau calon suami. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu fazawwiju wa khuluquhu wa man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Jika datang kepada kalian, maksudnya ada laki-laki yang melamar putri kalian, kakak perempuan kalian, adik perempuan kalian misalnya. Jika ada datang seorang laki-laki yang melamar putri kalian, yang kalian memandang agamanya orang ini baik, akhlaknya juga baik, maka nikahkan. Tidak usah pakai mencari tahu pekerjaannya apa, punya apa, tidak usah. Cukup kalau agamanya baik, akhlaknya baik, nikahkan. Kenapa? Karena kalau kalian tolak, kalian tidak mengedepankan hal itu, maka yang terjadi adalah fitnah dan kerusakan yang besar yang merajalela ada di muka bumi ini. Dan di zaman akhir ini kita melihat banyak fitnah, banyak kerusakan moral dan yang lain-lain. Itu sebabnya kebanyakan masyarakat itu hanya peduli kepada urusan dunia, tidak peduli pada urusan agama. Dan ini jelas sekali, nampak sekali. Bahkan di dalam pendidikan kepada seorang anak, kepada putra-putri, orang tua itu akan marah ketika anaknya menghilangkan HP, menghilangkan uang, akan dimarahi.
Tapi kalau anaknya sholatnya terlambat, subuh kesiangan misalnya, biasa-biasa saja, nggak dimarahi, nggak ditegur. Ini adalah bentuk kezaliman yang dilakukan oleh ayah dan ibu di zaman sekarang. بالغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم في طلب المرأة ذات الدين جدا، مبالغة شديدة. لماذا؟ لأجل أن تكون عونا لها لزوجها على دينه، لأنها لو لم تكن ذات دين صارت والعياذ بالله شاغلة للزوج عن دينه. لهذا بالغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم في طلب ذات الدين. لا تنكح المرأة لجمالها لعل جمالها يرديها، ولا تنكحها لمالها لعل مالها يطغيها، وانكحها لدينها. هكذا أوصانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال من نكح المرأة لمالها وجمالها حرم مالها وجمالها، ومن نكحها لدينها رزقه الله مالها وجمالها، أعطاه الله كل خير ما شاء الله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا والعياذ بالله، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة والعياذ بالله، ومن تزوجها ليغض بصره حتى لا يعصي الله بالنظر، ويحصن فرجه حتى لا يقع في الزنا، أو يصل رحمه كأن كان له قرابة مع امرأة لم يأتي لها أحد، لكن أراد أن يجبر خاطرها مسكينة هذه من قرابته حتى لا ينكسر خاطرها، فمن في سنها تزوج ما تزوجت، فقصد جبر خاطر هذه المرأة. ما شاء الله، هذا يكون نكاح مبارك. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا تزوج على هذه النيات والمقاصد إلا بارك الله له فيها وبارك لها فيه. بارك الله له فيها في الزوجة وبارك لها فيه، صارت سوامي صالحة وصارت هي زوجة صالحة، استري صالحة. والله يرزقنا زوجات صالحات عابدات طائعات راضيات مرضيات، ويرزقنا وإياهن كمال المحبة والاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul menekankan pada setiap laki-laki agar mencari calon istri yang agamanya baik. Ini betul-betul ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Istri itu kalau agamanya baik, salihah, akan membantu suami untuk memperbaiki agamanya. Akan tetapi jika istri itu tidak salihah, istri itu agamanya tidak baik, justru akan menyebabkan suami tidak sempat mengurusi agamanya, sumpek terus. Suami tidak bisa memperbanyak ibadah, tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan sempurna. Kenapa? Selalu kepikiran istrinya. Istrinya bikin ruwet, bikin sumpek. Karena itu Rasulullah SAW sangat menekankan hal ini, agar supaya di dalam mencari pasangan itu carilah yang agamanya baik, yang soleh, yang solehah. Kemudian Rasulullah SAW melarang kita untuk menikahi perempuan karena kecantikannya, karena bisa jadi kecantikan seorang perempuan itu membuat dia tertipu, merasa dia banyak yang mencintai, banyak yang suka. Kalaupun dia bercerai dengan suaminya yang pertama, bakal banyak orang yang bukan jandanya misalnya. Nah, seperti itu. Kalau menikahi seorang perempuan karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu pembawa musibah, penyebab musibah. Rasulullah juga melarang kita untuk menikahi seorang perempuan karena kekayaannya, karena bisa jadi kekayaan itu membuat perempuan tersebut semena-mena, melampaui batas, merasa dia berkecukupan hartanya, tidak perlu kepada nafkah suami, tidak perlu kepada suami, jadi semena-mena, tidak bisa diatur, karena dia merasa bisa mandiri. Ini dilarang oleh Rasulullah, jangan menikahi seorang perempuan karena kekayaannya. Dan dijelaskan juga bahwa barang siapa, oleh Rasulullah SAW, barang siapa menikahi seorang perempuan karena kecantikannya dan karena kekayaannya,
maka pastikan suami itu tidak akan memiliki sepenuhnya kecantikan istrinya, tidak akan mendapatkan harta istrinya. Kecantikan istrinya hanya dipamerkan, kecantikan istrinya hanya pameran di depan orang-orang lain, tapi tidak untuk suami. Hartanya tidak akan dia dapatkan. Akan tetapi kalau ada seorang laki-laki menikahi perempuan karena dilandasi agamanya yang baik, maka suami ini akan mendapatkan segalanya dari istri tersebut, akan mendapatkan kecantikannya, akan mendapatkan hartanya, dan juga lain-lainnya. Dalam salah satu diterangkan, barang siapa menikahi seorang perempuan karena kemuliaannya, maksudnya kemuliaan bukan kemuliaan dari sisi agama, karena misalnya ini putri dari tokoh masyarakat, putri seorang pejabat misalnya. Siapa yang menikahi seorang perempuan karena alasan itu akan dihinakan oleh Allah. Laki-laki tadi akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menikahi seorang perempuan karena kekayaannya akan dibuat tambah fakir orang itu. Barang siapa menikahi perempuan karena nasabnya, maka akan dihinakan laki-laki tersebut. Yang baik bagaimana? Menikah dengan niat menjaga pandangan agar tidak melihat yang diharamkan, menjaga kemaluan agar tidak terjerumus kepada zina atau penyaluran syahwat yang tidak semestinya. Atau termasuk niat yang baik dalam pernikahan adalah tujuan menyambung tali silaturahim. Misalnya ada sepupunya dia, minduannya dia yang sudah usianya waktunya menikah tapi kok tidak ada yang melamar, kasihan. Akhirnya dinikahi agar supaya dengan niat menyambung tali silaturahim, menyenangkan hati kerabatnya. Maka orang yang seperti ini pernikahannya akan dijadikan berkah. Suami akan dijadikan suami berkah yang barokah untuk istrinya, istrinya dijadikan istri yang barokah untuk suaminya, sehingga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang berkah, semuanya menjadi berkah. Kemudian beliau berdoa semoga Allah mengkaruniakan kepada kita istri yang salehah, yang ahli ibadah, yang ridho kepada ketentuan Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وينبغي كذلك أن تكون الزوجة حسنة الخلق حتى وإن قصر شيء من حسن وجهها لكنها دينة وحسنة الخلق فهذا أجمل، وإن قصر شيء من حسن الخلق الظاهر لكن الحسن هو الحسن الباطن. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمة سوداء ذات دين وخلق خير من امرأة جميلة لكنها ليست ذات دين ولا ذات خلق. فالخلق مما يعين الإنسان على دينه إذا تزوج امرأة ذات خلق، وهذه من النعم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال بعضهم الدنيا في الدنيا حسنة، المرأة الصالحة ذات الدين وذات الخلق. نعم، لأنها كانت سليطة اللسان بذية اللسان فإنها تنقص على الزوج معيشته، لكنه ربما الصبر عليها في أجر عظيم. الصبر على لسان النساء مما يبتلى به الأولياء، فكثير أدركوا مقامات عظيمة من الأولياء بسبب صبرهم على ألسنة نسائهم. نعم، لا بأس بذلك إن كان له في ذلك نية صالحة. نعم، فلهذا كان العرب يحذرون من نكاح الأنانة دائما تتمارض، أنا تعبانة تعصب راسها، تتظاهر بالمرض، فإن من تظاهر بالمرض وليس بمريض جاهل مرض والعياذ بالله، كما يفعل بعض الناس. ليش ما جيت؟ والله أنا تعبان مريض وما أبغى شيء، بعدين يقع المرض به. ليه؟ لأن أنت وكلت أمرك بلسانك، تقدمت على نفسك بالمرض فجاك المرض والعياذ بالله. لا تتزوج الأنانة ولا المنانة الذي تمن على زوجها منانة، أنا عملت لأجلك كذا، أنا عملت لأجلك كذا، أنا خدمتك، أنا كذا. لا تفعل هذا ابتغاء مرضات الله، هذه مرأة صالحة. الذي تتمنن على زوجها لا. ولا الحداقة الذي إذا رجعت شيء ولا شيء تحدقت إليه وطلبته من أمور الدنيا، يا تبغى تحدق، خرج جوال جديد، أنا بغيت جوال جديد، فستان، تكلف زوجها فوق طاقته من أمور الدنيا.
حتى ربما وقعا في رشوة أو في سرقة أو في اختلاس بسبب الزوجة، فهذه معينة على معصية لا معينة على الطاعة، يسمونها الحداقة. وكذلك العرب يقول لا تتزوج البراقة. البراقة لا هي مشغولة عن زوجها بنفسها، لا هي تشوف وجهها في المرآة تقعد بالساعات خلي نفسها تبرق. وقال بعضهم البراقة التي يعني تبرق الطعام، يعني تغضب على الطعام فلا تأكل إلا وحدها. شو لك ما تيجي تأكل مع الخلق، تحب إلا تأكل وحدها، هذه براقة، هذه ما تحب تأكل مع الجماعة، تخنها غضبانة. وهكذا في لغة أهل اليمن يستعملون هذا، برق الصبي الطعام إذا غضب عنده، وبرقة المرأة عن الطعام إذا غضبت يأخذ الطعام الصبي أو المرأة ويأكل واحد، يسمونه برقة. والمبالغة قالوا براق أو براقة. نعم. كذلك قالت العرب لا تتزوج الشداقة، أي كثيرة الكلام، كثيرة الكلام، وتحب تتظاهر بما ليس عندها، خلنا عندها كذا، عندها كذا، وأي ما عندها شيء، هذه شداقة. هذا كل هذه الصفات مبغوضة والعياذ بالله. نعم. يحكى. نعم. طيب. Kemudian di antara kriteria istri yang sangat penting adalah carilah calon istri yang berakhlak baik. Walaupun secara fisik tidak terlalu biasa-biasa, maksudnya. Jadi secara fisik biasa-biasa saja. Kecantikannya ya biasa-biasa saja. Dari sisi warna kulit nggak terlalu glowing misalnya, tak masalah. Yang penting akhlaknya yang baik. Dalam hadis disebutkan bahwa wanita berkulit hitam yang berakhlak baik itu lebih baik dibanding wanita yang sangat cantik cuman akhlaknya kurang baik. Istri yang berakhlak mulia ini adalah salah satu anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Jadi kalau ada orang memiliki istri yang akhlaknya mulia, walaupun dia tidak terlalu cantik, fisiknya biasa saja, ini adalah nikmat yang sangat besar. Dalam Al-Quran ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah karuniakanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Yang dimaksud kebaikan di dunia ini adalah istri yang salihah, yang berakhlak mulia. Nah, seperti itu. Jadi sebelum meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri, itu nanya-nanya dulu tentang agamanya, tentang akhlaknya. Dan hati-hati jangan menikah dengan perempuan yang omongannya suka menyakiti orang lain. Sebagian orang seperti itu. Jadi kalau ngomong itu selalu menyakitkan perasaan orang. Jangan menikahi perempuan seperti itu. Kenapa? Istri yang seperti itu adalah musibah. Kecuali kalau Anda punya niat baik menikahi perempuan seperti itu karena kepingin latihan sabar misalnya, maka tidak ada masalah untuk meninggikan kedudukan Anda di sisi Allah, untuk menambah pahala Anda di sisi Allah, kalau memang siap untuk sabar. Karena memang kenyataannya dari zaman dulu itu banyak para wali-wali Allah yang kedudukannya sangat tinggi, itu mereka mendapatkannya gara-gara sering tersakiti oleh omongan istrinya. Jadi istrinya di rumah suka ngomel, omongannya selalu menyakitkan suami. Tapi karena sabar, akhirnya mereka menjadi wali besar yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang niatnya untuk itu, untuk latihan sabar, ya tidak ada masalah. Tapi kalau nggak siap, udah nggak usah macam-macam. Cari yang akhlaknya baik. Kemudian orang Arab itu kita diajarkan oleh ulama untuk jangan menikahi salah satu dari wanita-wanita yang akan disebutkan berikut ini. Yang pertama adalah an-na'nah, yang suka mengeluh, suka merintih, suka pura-pura sakit, dikit-dikit pusing, dikit-dikit misalnya sakit perut atau yang lain lah, demam, padahal nggak apa-apa, sehat.
cuman suka mengeluh, suka merintih, suka pura-pura sakit. Orang yang pura-pura sakit itu biasanya akan dikasih sakit beneran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati-hati, jangan seperti itu. Sebagian orang ketika misalnya tidak hadir sebuah majelis atau tidak hadir pengajian, ditanyai kenapa kok tidak hadir? Oh, saya sakit, padahal nggak sakit. Awas. Kalau Anda suka begitu, Anda akan sakit beneran walaupun aslinya agak sakit. Kemudian yang kedua adalah mannana. Ini jangan dinikahi, perempuan yang mannana. Artinya apa? Suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Jadi orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan, ini jangan dinikahi, jangan dijadikan istri. Nanti kalau jadi istri, dia akan selalu mengungkit-ungkit. Saya ini selalu melayani kamu, membuatkan masakan, sarapan, makan siang untuk kamu. Saya berbuat begini, berbuat banyak untuk kamu, begini, begitu. Nah ini. Nah, jadi suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Ini kan menyesakkan hati, menyesakkan dada. Jangan. Yang ketiga adalah haddaqah. Haddaqah ini perempuan yang banyak keinginan. Itu banyak keinginan. Setiap ada HP model baru pingin dibelikan. Ada model baju baru minta dibelikan. Kerjaannya setiap hari bukai toko online. Itu ngelihat barang-barang baru, apa itu pakaian, perhiasan, itu gadget atau yang lain. Setiap ada yang baru pingin dibelikan. Ini jangan. Jangan menikahi wanita yang seperti itu. Yang keempat adalah barokah. Jangan dinikahin. Barokah ini tafsirnya ada dua. Pertama, barokah ini adalah perempuan yang hanya perhatian pada diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain, egois. Kerjaannya cuma duduk di depan kaca. Jadi kerjaannya hanya itu skincare, perawatan kulit, bikin sumpek. Jadi setiap ada alat perlengkapan kosmetik yang baru beli. Kemudian setelah beli tidak pergi-pergi dari depan cermin, selalu depan cermin. Sangat memperhatikan penampilan, tapi tidak pernah peduli kepada suaminya. Ini tafsir pertama. Jangan menikah istri yang seperti itu. Yang kedua adalah tafsirnya barokah ini adalah perempuan yang tidak suka makan bareng, maunya makan sendiri toh. Jadi kalau ada orang makan bersama dia marah. Itu sebagian anak kecil begitu, tidak mau makan bareng. Nah, sebagian perempuan juga ada yang nggak suka makan bareng, sukanya makan sendiri. Nah, ini jangan menikahi dengan wanita seperti itu, nggak baik. Kemudian yang kelima adalah syaddaqah. Ini jangan dinikahi. Syaddaqah ini perempuan yang bawel, banyak bicara, itu cerewet, suka banyak omong, jadi nggak bisa diem, mulutnya itu nggak bisa diem. Walaupun omongannya nggak menyakiti orang. Jadi setiap ketemu temannya ngobrol lama, ya, telepon temannya sana, telepon sini, nggak ada hentinya bicara. Jadi nggak bisa diem, itu nggak bisa, terus bicara aja. Walaupun pembicaraannya tidak menyakiti orang, ini jangan, tak baik ini. Perempuan seperti ini biasanya juga suka menampakkan seolah-olah dia memiliki segalanya, padahal dia tidak punya apa-apa. نعم كان رجل من الصالحين الأخيار وقد عزم على التبتل وللعبادة في البراري والجبال لعبادة ذي الجلال سبحانه وتعالى، وخرج يسيح واجتمع في سياحته وهو في العبادة بسيدنا الياس على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. هذا سيدنا الياس من المنظرين، من الذين لا زال وأعطاهم الله طول العمر في طاعته، فلا زال هو يسيح في البلاد في طاعة الرحمن، كما أن سيدنا الخضر كذلك أعطاه الله طول العمر ويسيح في البلاد في طاعة الرحمن، ويجتمع به الكمل من الأولياء ومن الصالحين أحباب الرحمن سبحانه وتعالى. التقى به ونهاه عن التبتل وأمره بالنكاح، قال لابد تتزوج. نعم. ثم قال له
وإياك أن تتزوج 4. ذيلا 4 لا تتزوجهن: المختلعة والعاهر والناشز والمبارية. هذا 4 لا تتزوجهن، وتزوج من سواهم من أهل ذات الدين وأهل الخلق الحسن. وقال زوجها المختلعة. المختلعة هذا كل ما زعت تقول لزوجها طلقني، تطلب الخلع من زوجها، هذا والعياذ بالله تشوش على زوجها، أنا بعطيك كذا وطلقني، هاي يسمونها مختلعة. هذه دائما كثير الطلب الخلع والعياذ بالله. كذلك المبارية، قال لا تتزوج المبارية. المبارية المباهية لغيرها، المفاخرة بأسباب الدنيا، ما عندها من موبيل أو ميبل أو موبايل أو ثياب، تحب تباهي غيرها هكذا، كما هو شأن النساء في هذا الزمان. والمصيبة بعضهن يباهين بما ليس لهن حتى والعياذ بالله، فتدخل في الكذب، تباهي بسيارة حق أقاربها، تباهي بثوب تستعيره من أقاربها، هذا كلها من المباريات. هذا والعياذ بالله مشغلات للزوج عن دينه، فالبعد عنهن سعادة، نسأل الله العافية والسلامة. وأمره كذلك أن لا يتزوج العاهر الفاسقة والعياذ بالله، التي تعرف بخليل وخدن. قال الله سبحانه وتعالى: ولا متخذات أخدان، أي الخليل سرا تتواصل معه بالواتساب، بالإنستغرام، بالفيسبوك، كما هو بعض النساء اليوم متزوجات أو غير متزوجات، بعضهم متزوجات إثم أعظم وأعظم عاده، يتخذ خليل في السر. كيف تتواصل معه في الواتساب أو في الانستغرام أو في الفيسبوك أو في غير ذلك من السوشيال ميديا. هذه والعياذ بالله البعد عنها سعادة. وقد ابتلي كثير من البنات اليوم، الكثير من الأمهات اشتغلن عن أولادهم بالجوالات والتواصل اللي يسموها وسائل التواصل الاجتماعي، في الحقيقة هي وسائل التقاطع الاجتماعي. كم من فتنة حصلت بسببها، وكم من طلاق حصل بسببها، حتى بعضهن قاتلات لأبنائهن، حامل دائما بالجوال، الحمل يموت في بطنها بسبب الذبذبات حق الجوال، هذه أم قاتلة، نسأل الله العافية والسلامة. في أيام الحمل تشغل نفسها بهذا بدل ما تشغل نفسها بطاعة الرحمن ليكون الولد من الصالحين أو من الصالحات. مصيبة ابتلينا بها في كثير من البنات وفي الذكور كذلك. نعم، لكن في البنات مصيبة أنها تحمل الابن في رحمها، فهذه الذبذبات الجوالات تؤثر على خلقة الولد، بل وعلى عقله كذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فنتنبه من المرأة التي تتواصل بالجوال مع الرجال الأجانب، هذه ما هي عفيفة، وهذه ليست على خلق حسن، بتشغلك عن دينك، بل بتسيء سمعتك عند الناس بسببها، بتسيء سمعتك. فلا ينبغي أن تكون لك منها قرابة، بل البعد منها سعادة، نسأل الله. وكذلك حذره سيدنا الياس، حذر ذلك الصالح الزاهد السائح، حذره من أن ينكح ناجز. من هي الناجز؟ التي تعلو على زوجها في الفعال والمقال، تحب هي أن تظهر نفسها على زوجها، إن هي فعلت أحسن من فعله، وكلامها أحسن من كلامه، وظيفتها أحسن من وظيفته، يعني وعقلها أحسن من عقله، بغت أولادها يجون لعندها يشاورونها، ما بغتهم يشاورون الأب، هذه ناجز والعياذ بالله. منه يقول في اللغة العربية الناجز من الأرض العالي منها، يعني تتعالى على زوجها، تتعالى على زوجها، هذه ما فيها خير ولا فيها بركة. بل ينبغي للمرأة الصالحة، صحيح لو كان زوجها غلط أن تنحو جانبا ثم تنبهه، ما قدام الناس تكسر كلامه، وإن كان كلامه ما هو ريض، في غير أمام الناس. لو قال زوجها يلا نحن بنخرج عند أهلها مثال، يلا خرجي نحن بنذهب إلى البيت، تقول لا أنا ما بذهب، كسرت كلام زوجها أمام أهلها، هذا من الناجز. لا ينبغي أن تكون بينهم تفاهم، لا يقول بأخرج حتى يتفاهم مع زوجته،
وإن قال بخرج خلاص تقوم معه. أخوه قال أنا بأجلس عاد، أنا بتعشى عند العمي، تقول لي لا نحن بنسير، يلا 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 يلا، تكسر كلام زوجها. هذه متعالية وتسمى ناجز كذلك. فالناجز هنا بالمعنى الأعم لا بالمعنى الأخص الذي ذكره الفقهاء في باب النشوز. نعم، هذا ينبغي هذه المرأة أن لا تتعالى على زوجها، لا بوظيفة لا بحسب ولا بمال ولا بجمال ولا في إذا كان عندها فكرة أو عقل زيادة، لا ينبغي ذلك، فإن ذلك مما يسيء المعاشرة وتذهب الألفة، ولا تحصل بعد ذلك المحبة ولا الرحمة بين الزوجين. نعم، هذا يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: شر خصال الرجال خير خصال النساء. أي الخصال التي هي شر في الرجال هي خصال خير في النساء. نعم، هي خصال خير في النساء. فمثال الخصال الشر في الرجال مثال الجبن هذا مذموم. فالمرأة إذا كانت جبانة فرقت من كل شيء، فلم تخرج من بيتها وألفت موضع بيتها وخافت من زوجها. هذا الجبن في الرجال مذموم. ينطق بالحق خايف، يخرج خايف، يدخل سارق بيته حتى خايف أن يأتي إليه ويقبض عليه، هذا مذموم. أما في المرأة الجبن محمود. وهكذا بعض الصفات في الرجال مذمومة لكنها في النساء محمودة. فالله يجعلنا إن شاء الله متخلين عن كل صفة مذمومة ومتحلين بكل صفة محمودة يا رب العالمين، ويجعل زوجاتنا وبناتنا وأخواتنا وقراباتنا كل بهذه الصفات يخلين عن صفات مذمومة ويحلين بالصفات المحمودة بجاه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Beliau tadi mengisahkan dulu itu ada seorang laki-laki yang saleh, yang ahli ibadah. Dia bertekad untuk tidak akan menikah. Dia ingin menfokuskan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyendiri menjauh dari makhluk, dari keramaian, ingin hidup menyendiri ada di puncak gunung keliling dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari dia bertemu dengan Nabi Ilyas ala nabiyina wa alaihi wa ala sayyidil anbiya wal mursalin afdhalus salati wa taslim. Nabi Ilyas ini termasuk orang yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Khadir dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu Nabi Ilyas, si laki-laki tadi bercerita kalau dia ingin keliling dunia, menjauh dari keramaian, memfokuskan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya oleh Nabi Ilyas dilarang, jangan, kamu nikah saja. Dia disuruh nikah. Udah, jangan begitu, kamu nikah saja, tetap ibadah tapi juga menikah. Tapi hati-hati, jangan sampai menikah dengan salah satu model 4 perempuan berikut ini, yaitu al-mukhtali'ah, al-ahirah, an-nashiz, dan al-mubariyah. Apa maksudnya? Yang pertama al-mukhtali'ah. Al-mukhtali'ah ini siapa? Yaitu perempuan yang suka minta cerai pada suaminya. Bertengkar dikit minta cerai. Bahkan dia siap bayar, siap membayar suaminya asalkan suaminya mau menceraikan dia. Nah, ini jangan, tidak bagus itu. Perempuan yang suka minta cerai kepada suaminya. Yang kedua adalah al-mubariyah. Al-mubariyah ini jangan dinikahi. Siapa mubariyah? Perempuan yang suka membangga-banggakan apa yang dia miliki. Suka pamer hartanya, membangga-banggakan hartanya. Kadang-kadang perempuan seperti ini itu membangga-banggakan harta, mobil, pakaian, perhiasan, padahal bukan punya dia. Kalau ada acara, dia suka membangga-banggakan pakaian yang dikenakan, padahal dia pinjam. Suka memamer-pamerkan perhiasan yang kenakan, padahal dia pinjam. Atau HP atau yang lain. Ini namanya mubariyah. Hati-hati, jangan menikah dengan perempuan seperti itu. Yang ketiga adalah al-ahirah. Al-ahirah ini adalah perempuan yang fasik, yang punya pacar. Ini perempuan yang suka berkomunikasi dengan laki-laki ajnabi.
baik dia bersuami atau tidak, secara online maupun secara offline. Termasuk akhirnya ini adalah perempuan yang suka itu berkomunikasi dengan laki-laki ajnabi melalui media sosial. Baik dia punya suami atau tidak. Walaupun dia tidak punya suami, dia masuk kategori ini. Jangan menikahi perempuan yang suka berkomunikasi dengan laki-laki ajnabi melalui medsos. Walaupun dia tidak punya suami, ini tidak boleh berdosa. Apalagi kalau punya suami, dosanya tambah besar. Jangan menikah dengan wanita seperti itu. Dan sangat disayangkan di zaman akhir ini banyak perempuan yang sibuk main media sosial, sampai akhirnya dia mengabaikan keluarganya, mengabaikan rumah tangganya, selalu main HP. Main HP ini bagi perempuan, khususnya wanita yang hamil, ini berbahaya bagi janinnya. Bisa karena radiasi yang ditimbulkan oleh HP itu. Wanita hamil itu seharusnya menyibukkan diri dengan ibadah, baca Quran, baca sholawat, zikir kepada Allah SWT. Seperti itu. Jangan bingung main HP. Dia sibuk main HP lah. HP-nya ini mengeluarkan radiasi yang sangat berbahaya untuk janinnya, membahayakan akalnya, mentalnya, dan juga membahayakan kesehatan badannya. Karena itu hati-hati. Jangan perempuan yang suka main medsos, apalagi berkomunikasi dengan laki-laki ajnabi, ini kalau dia punya suami, dia akan merusak nama baik suaminya. Maka hati-hati sebelum menikah, hindari wanita-wanita yang punya sifat-sifat yang tadi disebutkan. Yang keempat adalah nasyis. Nusus di sini bermakna umum, bermakna luas, tidak seperti yang dibahas di kitab fikih bermakna khusus. Nasyis ini artinya perempuan yang suka melangkahi suaminya. Artinya selalu menunjukkan dia lebih hebat dibanding suaminya. Suka menampakkan kehebatannya seolah-olah dia ini lebih hebat dibanding suaminya. Walaupun kenyataannya lebih hebat, tidak usah ditampak-tampakkan begitu. Ini namanya nasyis. Tidak bagus wanita seperti itu. Baik dengan perbuatannya, mengatakan pekerjaanku lebih baik dari pekerjaanmu, baik dari ucapannya, caraku berbicara lebih baik dari caramu berbicara, ceramahku lebih baik daripada ceramahmu misalnya. Atau pekerjaannya juga menampak-nampakkan pada suami bahwa pekerjaannya dia lebih baik dibanding pekerjaan suaminya, atau kecerdasannya atau akalnya. Jangan. Termasuk wanita nasyis dengan makna yang luas adalah wanita yang suka mematahkan omongan suaminya, selalu suka berbeda dengan suaminya. Misal ketika ada acara, suami ngajak pulang, istri menolak, enggak, saya ingin di sini dulu di hadapan orang. Ini termasuk tidak baik. Jangan sampai wanita berbuat seperti itu. Atau ketika bersilaturahmi, suami masih kepingin duduk dulu, istrinya mengajak pulang sekarang lah. Ini nggak bagus. Udah, istri itu yang tunduk kepada suami. Ketika suami salah pun jangan dinasihati di hadapan orang atau di hadapan anak-anaknya, jangan. Kalau istri melihat suaminya melakukan kesalahan, berkata atau bersikap yang salah, udah, jangan ditegur di hadapan orang. Nanti ngobrolnya empat mata. Jangan di depan orang lain. Nah, ini beberapa sifat-sifat perempuan yang tidak baik. Kemudian beliau tadi menyebutkan kalamnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwa ada beberapa sifat yang itu bagi laki-laki sangat buruk, tapi bagi perempuan itu baik. Di antaranya adalah penakut. Nah, ini penakut ini untuk laki-laki jelek, sangat jelek. Laki-laki harus pemberani ketika dalam segala hal, untuk mengucapkan yang benar, menyampaikan kebenaran harus berani. Untuk keluar beraktivitas harus berani. Ketika sendirian harus berani. Ketika ada maling masuk rumah harus berani menghadapi. Ini laki-laki. Kalau perempuan justru sebaiknya dia itu penakut. Dia itu tidak suka keluar rumah karena takut diganggu orang. Itu wanita itu lebih baik memiliki sifat penakut. Kalau suami lebih baik memiliki sifat pemberani. Allah yarzuqna zawjat ta'i'at 'abidat mukhlisat lillahi rabbil bariyat وذريات صالحات يا رب العالمين. واجعل نفوسنا طيبة ومطمئنة طائحة وتقنع بعطاء الله وترضى بقضاء الله، ويجعلنا وإياكم من الموفقين لكل خير ويقربنا كل خير ويبدعنا كل شر وبوس وضيع يا رب. علمنا الحق وصواب الحركات والافعال والاعتقادات
يجعل نفوسنا طيبة مطمئنة طائعة تقنع وترضى بقضاءه. اشفينا من جميع الأمراض والأسقام واليأس. يجعل هوانا تبع لما جاء في ابن محمد صلى الله عليه وسلم في عافية وسلامة تقوى واستقامة جاه النبي محمد وآله. سر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم آمين. ربنا تقبل منا وتب عنا واغفر لنا وارحمنا وصلى الله عليه وسلم. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.